Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muhtaramin, para hadirin, para tokoh masyarakat, terkhusus Bapak Amir Sholat Masjid Bapak Musaki, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sholat masjid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillah alamin. Hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab At-Tadbir. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di tempat yang terbaik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan terkait dengan kajian yang sudah saya sampaikan, kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi sebelum itu kita baca surat Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam azwaji dzurriyyati wa ahli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina khususan ila mu'allifat kitab Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkhusus bagi hajat kita semua, hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga diberikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukunnya sholat itu ada 18. Samaniyah itu 8. Kalau satu apa syaratnya? Satu wahid, dua isnan, tiga salasa, empat arba'ah, lima khamsah, enam sittah, tujuh sab'ah, delapan samaniyah. Samaniyata asyar, ada 18 ruknan rukun. Kalau rukun iman ada 6. Satu, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada Rasul. Kitab dulu apa Rasul dulu? Disebut. Yang keempat, percaya kepada kitab Allah. Yang kelima, hari kiamat. Atau yang keenam, qada dan qadar. Kalau untuk Islam ada 5. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Zakat dulu. Puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Nah, ini kalau rukun sholat itu ada 18. Apa saja itu? Yang pertama, an-niyat, niat. Usolli fardhu maghribi salasa rakaat bi
tidur terlentang itu kepala kita itu ada di arah timur, kemudian pakai senderan bantal seperti ini. Jadi pakai senderan bantal, jadi menghadap ke mana, ke arah barat. Jadi bantalnya kepalanya agak ditinggikan sedikit. Kalau misalnya kita tidak bisa tidur terlentang dengan cara berbaring, kepalanya ada di mana? Di utara ya. Jadi kepalanya ada di utara, kita menengok ke sebelah kanan, lambung sebelah kanan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Kalau kita tidak mampu berbaring sebelah kanan, pakai isyarat ya, pakai isyarat. Nah, baru kalau kita tidak pakai isyarat, maka dengan hati ya, dengan hati. Kalau kita tidak mampu dengan hati, baru kita disolatkan. Makanya ini apa namanya, syarat atau rukun yang kedua dari sholat itu adalah berdiri jika dia mampu. Kemudian yang ketiga wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu Allah, ucapan Allahu Akbar. Wa qiraatul Fatihati, yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayat minha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga ar-rahmanirrahim, yang keempat maliki yaumiddin, yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam ihdinas sirat. Ada 5 kan ya? Ada 5. 1 bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga ar-rahmanirrahim, yang keempat maliki yaumiddin, yang keenam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang ketujuh ihdinas siratal mustaqim. Ada 8 sebenarnya. Gimana Pak saya menjelaskannya? Ada berapa ayat surat Al-Fatihah? 7. Ada 7 ayat. Oke. Saya ulangi lagi. Bismillah ini masuk, kemudian alhamdulillah, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kalau yang mengatakan bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah ini tidak termasuk surat Al-Fatihah. Berarti kalau tidak termasuk surat Al-Fatihah, ayat ketujuhnya mulai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini perbedaan ulama terkait dengan surat Al-Fatihah. Makanya kalau di Al-Masjid ini yang mayoritas ikut Nahdlatul Ulama membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Masjid Al-Hidayah yang mayoritas adalah Muhammadiyah, tidak membaca secara jahar bismillahirrahmanirrahim, tapi di dalam hati. Jadi ada perbedaan di situ. Tapi ini tidak masalah, tidak ada permasalahan. Yang baik adalah yang bermasalah adalah ketika dia tidak mau melaksanakan sholat. Sambut. Wa ruku dan ruku, ini rukun yang kelima. Wa tumakninatu fihi, dan tumaknina. Tumaknina itu adalah berhenti sejenak. Jadi makanya di beberapa kesempatan kita pernah melihat ada orang sholat tarawih itu dengan cepat sekali, gitu. Bahkan yang 20 rakaat itu bisanya dilakukan dengan 10 saja, 10 menit saja. Maka kalau ini tidak terpenuhi, tumaknina yaitu berhenti sejenak ini tidak terpenuhi, maka itu bisa membatalkan sholat. Dan ukuran tumaknina ini panjangnya membaca subhanallah. Subhanallah itu ukuran kita membaca tumaknina. Ketika tumaknina. Kemudian warafu wal i'tidal, yaitu i'tidal. I'tidal itu ketika panjangan bangun dari ruku. Kalau biasanya kita membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Wa tumaknina dan tumaknina. Jadi ketika i'tidal itu juga tumaknina, ada jeda sebentar kita melakukan i'tidal. Ketika itu kita membaca
syai'in ba'd. Oke, kemudian wasujud dan sujud, wa tumaninah dan tumaninah. Sujud terus kemudian berhenti sejenak. Wal julusu dan duduk baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wa tumaninah dan tumaninah. Ini rukun yang ke-12. Wal julusu dan duduk al-akhiru yang terakhir. Berarti kalau duduk yang kedua, yang pertama Bapak, ini tidak termasuk rukun ya. Kalau sholat maghrib itu kan ada 3 rakaat. Kita biasanya tahiyatnya berapa kali? 2. Nah yang pertama, tahiyat yang pertama di rakaat kedua ini hukumnya adalah sunnah. Nanti ada kriterianya apakah itu termasuk sunnah hayat atau sunnah abad. Tapi yang jelas hukumnya itu adalah tasyahud yang terakhir. Misalnya kita sholat maghrib 3 rakaat tanpa melakukan tasyahud awal, tidak duduk di tasyahud awal, hanya langsung saja ke rakaat yang ketiga, maka hukumnya adalah sahih, maka sahnya sah karena tasyahud awal atau julus yang pertama itu tidak termasuk rukun daripada sholat. Wa tasyahud dan tasyahud fihi di dalam sholat. Tasyahud itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wassalatu ala nabi dan membaca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang selanjutnya adalah wa taslimatu al-ula, membaca salam yang pertama. Membaca salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Berarti yang rukun ini cuma satu saja. Nggih, assalamualaikum menoleh ke arah kanan. Berarti dengan cukup misalnya hanya menoleh ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, tanpa menoleh yang kiri, maka hukumnya tidak apa-apa. Hukumnya sah karena menoleh yang ke kiri itu tidak termasuk rukun daripada sholat. Bisa dipahami ini. Wa niyatul khuruji dan niat keluar minas sholati dari sholat. Kemudian yang terakhir yang ke-18 tartibul arkani dan tertibnya rukun. Jadi ini adalah rukun-rukunnya sholat. Saya ulangi lagi. Yang pertama diingat-ingat niat, kemudian berdiri, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga adalah takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Berarti kalau surat pendek termasuk rukun dan betul ya? Surat pendek tidak termasuk rukun. Kemudian waruku yang kelima rukun, watumani kemudian tumanina yang keenam, kemudian iktidal ke-7, 8-nya tumanina, kemudian 9-nya sujud, 10-nya tumanina, kemudian 11-nya duduk di antara 2 sujud. Kalau duduk di antara 2 sujud kita membaca apa? Doa apa? Masih ingat kan doanya? Napa? Masih ingat doanya? Duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8 doa yang kita kemukakan di situ, Pak. Jadi ini sangat ini sekali, luar biasa sekali. Yang pertama, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, dan kasihanilah aku atau sayangilah aku. Warhamni, terus wajburni, dan hilangkan keluh kesahku atau dosa-dosaku. Terus warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Terus warzuqni, dan berilah rezeki padaku. Terus wahdini, dan tunjukkanlah kepadaku, berilah aku petunjuk. Terus wa'fu wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Jadi ada doa yang jangan sampai kita lewatkan, karena di situ ada 8 doa ketika kita duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumanina 12, julus al-akhir, duduk terakhir. Ini yang ke-13. Kemudian membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang ke-15 adalah membaca sholawat. Kemudian yang ke-15 adalah salam pertama. Kemudian yang ke-17 adalah niat selesai sholat atau niat keluar dari sholat. Kemudian yang ke-18 adalah tertib. Jadi harus tertib. Tidak boleh ketika kita
setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian kita langsung sujud, tidak boleh, tapi harus melalui rukuk dulu, kemudian i'tidal, baru kemudian sujud. Wa sunnatuha, sekarang sunnahnya sholat qabla dukhuli fiha, sebelum pelaksanaan sholat, syai'an dua hal. Yang pertama adalah adzan. Nah, ini bagi panjenengan yang istiqomah adzan ini luar biasa ya, seperti Pak Toto, kemudian Pak Sugeng dan sebagainya, ini luar biasa. Karena nanti orang yang ahli adzan Bapak ini nanti di akhirat diberikan oleh Allah keistimewaan. Apa itu? Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan innal mu'adhdhinina aqwalun nas a'naqam yaumil qiyamah. Jadi sesungguhnya ahli-ahli adzan, muadzin, para muadzin itu nanti lehernya ini panjang Pak. Jadi paling panjang, paling tinggi di hari kiamat. Ini kalau Mas Koyi masih kalah tingginya. Jadi paling tinggi Pak. Itu nanti ahli adzan. Ada yang mengatakan itu bukan fisiknya yang dimaksud aqwalun nas, paling tidak, tetapi apa? Paling banyak amal kebaikan. Makanya seperti Pak Toto ya, ini alhamdulillah istiqomah dalam adzan. Ini istiqomah kan jenengan Pak ya. Kalau bisa 5 waktu, tapi jangan sakit berbagi sama yang lain itu adzannya. Pokoknya keistimewaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua apa itu? Yaitu wal iqamah dan iqamah. Nah, untuk syariat adzan ini dulu tatkala Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat, kemudian datanglah Rasulullah berpikir bagaimana sih cara untuk menyerukan, mengajak orang itu untuk melaksanakan sholat. Ada sahabat kemudian yang yang punya ide, bagaimana kalau kita memanggil orang itu pakai lonceng, ya, pakai lonceng seperti orang Nasrani pakai lonceng itu. Okay. Kemudian ada yang bagaimana kalau kita pakai trompet, terus ada lagi yang mengatakan kita pakai api saja seperti orang Majusi. Jadi dan itu sampai sekarang dipakai nih. Jadi kalau yang pakai lonceng itu orang Nasrani, makanya di gereja itu mesti ada kayak deng dan sebagainya, itu bunyi mereka akan melaksanakan ibadah. Kemudian kalau orang Yahudi trompet. Kemudian ternyata setelah itu Rasulullah sepakat untuk pakai lonceng Pak. Tapi sebelum itu diterapkan pada saat itu, pada malam harinya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Itu bermimpi. Dalam mimpinya diberitahu oleh Allah bahwasanya adzan itu ini loh, seperti ini loh. Persis seperti yang kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Kemudian itu disampaikan pada Rasulullah. Ketika disampaikan pada Rasulullah, ternyata ada sahabat yang lain yang juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Sahabat Umar bin Khattab juga bermimpi yang sama dengan sahabat Abdullah bin Zaid tadi. Sehingga kemudian adzan itu atau lafadznya itu ditetapkan untuk dalam rangka untuk memanggil orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Sampai sekarang itu kita gunakan. Dulu masa Rasulullah itu ada sahabat yang ahli adzan, suaranya enak, namanya sahabat Bilal bin Rabah. Bilal ini adalah seorang budak dengan kulit yang hitam, tapi luar biasanya punya suara yang luar biasa bagusnya. Ada lagi sahabat yang lain namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah sahabat yang mohon maaf matanya buta. Jadi tapi punya suara yang luar biasa. Suara yang yang bagus, yang merdu. Kemudian ada lagi namanya Abu Lamdun. Kemudian ada lagi namanya Sa'ad Al-Qaras. Kemudian ada namanya Ziyad
laksanakan, lakukan pada masa dulu diampuni oleh Allah, kemudian ini menjadi bekal pandangan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita istiqomah. Kemudian wa ba'da dukhuli fiha, tadi sebelum waktu sholat sudah tiba. Nah, ini sunatnya tadi ada dua, adzan dan iqamah. Nah, setelah sholat, maksudnya setelah waktu kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, ini ada sunnah-sunnah yang lain, ada dua, yaitu apa? Tasyahud, at-tasyahud al-awwalu, tasyahud yang pertama, ini sunnah ya. Kemudian yang kedua wal qunutu fi subhi, dan qunut pada waktu sholat subuh. Nah, ini sunnah. Kalau di fikih Syafi'i ini hukumnya adalah sunnah gitu. Maksudnya apa? Ini termasuk kategori sunnah. Maka tadi sunnah ada dua, ada ab'ad, ada hay'ah. Ini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan maka tidak apa-apa, tetapi sebelum salam nanti harus melakukan sujud, namanya sujud sahwi. Jadi panjangnya misalnya tidak tasyahud awal atau tidak melaksanakan qunut, ini menurut mazhab Syafi'iyah panjangnya melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Letaknya ada di mana? Sebelum salam. Misalnya bacaannya apa? Subhana man, masih ingat atau belum tahu? Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Jadi dibaca 3 kali. Maha suci Allah, subhana man la yanamu, yang tidak tidur, wala yashu, dan tidak lupa. Jadi ada dua gerakan sholat yang apabila kita tinggalkan maka tidak apa-apa, tapi di akhir kita laksanakan sujud sahwi, yaitu yang pertama adalah tasyahud awal, duduk di tasyahud awal, yang kedua adalah qunut. Kemudian ada tambahan lagi wafil witri, dan pada sholat witir. Maksudnya apa? Qunut pada sholat witir finis fi asani fi min syahri Ramadan, pada separuh yang kedua pada bulan suci Ramadan. Biasanya kalau kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan qunut pada tanggal berapa? Masih ingat Pak kemarin? Atau jangan betul terawih? 16, 17 sampai akhir. Nah, kalau kita tidak qunut di saat itu, menurut mazhab Syafi'i, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Sakit dipahami ya? Jadi yang pertama tasyahud awal, kalau kita meninggalkan tasyahud awal, duduk pertama waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah ketika kita tidak melaksanakan qunut waktu sholat subuh atau sholat witir di 1/2 atau di nisfi asani seperdua pada bulan Ramadan. Ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, ada beberapa gerakan yang kalau kita ini meninggalkan maka tidak usah sujud sahwi. Makanya kemudian disebut dengan sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu apa? Yaitu sunnah yang apabila kita tinggalkan maka tidak apa-apa dan tidak perlu sujud sahwi. Apa saja itu Pak? Ini di sini disebutkan sekitar ada 15. Yang pertama apa? Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah. Bisa dibagi. Berarti kalau panjenengan ketika takbiratul ihram itu tangannya tidak diangkat, maka itu tidak apa-apa. Misalkan Pak Zaki imamnya sholat maghrib, tangannya tidak diangkat, Allahu Akbar, langsung sendagap misalnya, maka ini adalah hukumnya sah atau boleh. Bisa dibagi Pak. Dan ini kalau tidak kita lakukan maka tidak perlu sujud sahwi. Jadi diingat-ingat ini. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan ketika rukuk. Jadi kan ketika mau rukuk mesti diangkat Allahu Akbar. Okay. Kemudian wa raf'i minhu, bangkit dari rukuk. Biasanya kita menyebutkan apa? Kita membaca apa? Bangkit
Sami Allahu liman hamidah tanpa harus mengangkat tangan. Kalau panjang mengangkat tangan itu lebih bagus dan berpahala karena hukumnya adalah sunnah saja. Kemudian bahwa kuliah ini alas shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, Bapak. Ngeten. Misalkan tadi yang termasuk sunnah apa saja? Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan ini adalah hukumnya adalah sunnah. Jadi mengangkat tangan sunnah. Mau kok ini sunnah mengangkat tangan. Iktidal diangkat juga sunnah. Berarti misalnya kalau kita tidak menerapkan sunnah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita tidak menerapkan itu. Kemudian misalnya kita itu tidak meletakkan tangan, ini sunnah saja, ini juga sunnah nih. Maka ini tidak apa-apa. Jangan tidak meletakkan tangan tidak apa-apa. Iya, betul apa? Misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak usah diletakkan tidak apa-apa. Bisa dipahami gitu? Karena itu masuk kategori sunnah hayat saja. Kalau panjenengan lakukan itu lebih baik karena itu mendapatkan pahala. Tapi tidak harus bisa tidak dapat, tidak harus melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Kemudian tawadduh dan tawadduh membaca surat Al-Fatihah apa namanya doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila inni wajhtu. Jadi itu sunnah. Jadi Allahu Akbar tanpa membaca doa iftitah, itu tidak apa-apa, langsung Al-Fatihah saja seperti itu. Kemudian beristi'adzah dan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini untuk melatih anak-anak, kadang kita pakai itu. Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya sunnah saja. Tidak perlu juga tidak apa-apa. Saya langsung membaca bismillah. Kemudian wal jahru dan mengeraskan fi maudhi'ihi di tempatnya. Kalau dhuhur itu suaranya dikeraskan betul? Dhuhur keras betul? Betul nggih. Asar? Maghrib? Ya. Lah, ini misalnya tidak panjang keraskan, maka hukumnya tidak apa-apa. Misalkan sholat maghrib saja tidak dikeraskan, maka hukumnya tidak apa-apa kalau menurut ini. Atau panjangnya sendiri, makanya ini kita sering praktekkan. Ketika kita sholat sholat maghrib atau sholat isya sendiri, kita keraskan apa enggak? Tidak. Tapi kalau itu dengan keraskan, itu punya sunnah. Makanya dengan kalau sholat sendiri tidak apa-apa dikeraskan. Ini sering dilaksanakan oleh kawan-kawan dulu yang di Mesir itu. Jadi tetap ketika sholat sendirian dia dikeraskan. Ini harapannya apa? Ini ada manfaatnya apa? Siapa tahu ada kawan-kawan kita yang di belakang yang belum melaksanakan sholat sehingga tahu, oh di situ loh ada jamaah, oh di situ ada jamaah. Bisa dipahami ya? Dan kalau bisa panjenengan usahakan di satu tempat itu ada satu jamaah saja. Kita ini mungkin mohon maaf nih terbiasa dengan sholat sendirian. Sholat duhur misalnya ini sudah selesai, misalkan kita ke masjid mana agung misalnya, sholat duhur sudah selesai dilaksanakan, kemudian kita itu carry ketinggalan, terus di sana itu ada jamaah lain, biasanya kita tidak akan begini. Kita lebih memilih sholat sendirian. Kenapa? Saya cepat biasanya, cepat dan praktis gitu. Biasanya gitu. Nah ini yang harus dirubah. Jadi harus dirubah. Usahakan tetap kita ikut sholat itu, ikut jamaah itu. Kenapa? Karena berbeda antara jamaah dengan yang tidak jamaah. Kalau jamaah cuma jamaah itu 27 derajat. Kalau yang sendiri itu berapa? 1. Jadi dengan nilai 1 apa pilih 27 ya, maka harus jamaah. Walaupun itu 2 orang, syukur-syukur kalau lebih dari 3 orang, syukur-syukur kalau lebih dari 40 orang. Itu nanti pahalanya luar biasa. Ini jadi diusahakan untuk ikut jamaah yang sudah ada. Jangan membuat jamaah sendiri. Banyak sekali jamaah di satu masjid seperti itu. Sambung. Oke, wal israr dan menginginkan fi maudhi'ihi di
kemudian sholat maghrib juga tidak usah dikeraskan. Kemudian wa ta'min dan membaca amin. Amin, ingat-ingat bacaan amin bukan amin atau amin. Ini nanti artinya berbeda. Kalau amin misalkan kalau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, terus kemudian bilang amin. Ini artinya istajib lana, ya Allah semoga Engkau kabulkan doa kami. Karena surah Al-Fatihah isinya adalah doa semua, sehingga di akhir mesti kita membaca amin. Itu artinya adalah semoga Engkau kabulkan doa kami. Tapi kalau panjenengan mengatakan amin, ini nanti artinya adalah pengaman atau orang yang memberi keamanan. Bisa dipahami ya? Artinya ini amin ini artinya orang yang memberi keamanan, satpam. Jadi makanya ya, kalau amin ini adalah orang yang percaya. Jadi berbeda-beda. Bahasa Arab itu luar biasanya kan. Jadi bisa walaupun satu akar bisa memberikan makna yang sangat banyak. Makanya hati-hati sekali. Oke. Wa qira'atus surah dan membaca surah atau surat ba'da Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah. Atau kalau kita biasanya surat pendek itu hukumnya adalah sunnah. Wa takbirat dan takbir inda raf'i wal khafdi ketika kita berdiri atau ketika kita rukuk, sujud dan sebagainya. Kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu itu hukumnya sunnah ternyata. Misalkan sami Allahu liman hamidah, dengan membaca doa rabbana lakal hamdu itu samawati wa minal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du, itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian wa tasbihu membaca tasbih fi ruku'i di rukuk, wasujudi dan sujud. Subhana rabbiyal, kalau rukuk membaca subhana rabbiyal, rukuk lali rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau dengan sujud tanpa membaca apa-apa maka hukumnya adalah boleh. Kemudian wa yaqbidul yumna yang sutur wa wad'u yadaini 'ala al-fakhidaini fil julus yang sutur yusra wa yaqbidul yumna ila musabbahata fa inna yushiru biha mutasyahidan. Jadi kalau panjenengan duduk di antara dua sujud itu tangannya dibeber, Pak. Dibeber, tapi aja teman-teman bebernya. Ketika duduk di antara dua sujud tangannya dibeber, sedang saja kan. Kemudian musabbahah fa inna yushiru biha mutasyahidan. Kemudian ini juga hukumnya adalah sunnah. Mengangkat tangan ini itu adalah hukumnya adalah sunnah, termasuk kategori sunnah. Wal iftirashu fi jami'il jalsah, duduk iftiras pada keseluruhan duduk. Wa tawarruku fil jalsati al-akhirati, yang terakhir adalah wa taslimatul as-salam, itu membaca salam yang kedua. Ini adalah hukumnya sunnah. Begitu, mungkin ada yang ditanyakan, masih ada waktu sebentar, sekitar 10 menit. Monggo. Ada. Monggo. Mengenai benar dan mengenai benar dan salah. Mengenai Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 8 ayat dan 7 ayat. Dan yang benar yang mana? Kalau sama-sama benar, bingung gitu ya. Misalkan di itu ada apa? Ihdinas siratal mustaqim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang berhenti karena ada tanda. Ada yang terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Terus kalau yang benar yang mana ya? Kalau sama-sama benar bingung. Ya. Sambut Bapak nggih. Dua-duanya benar. Ada Rasulullah pernah mengatakan istilah rahmah. Jadi Rasulullah mengatakan
perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmat. Selama tidak ada perpecahan, tidak terjadi perpecahan, semuanya ada dasarnya. Kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan Bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Oh, diingat, semua sepakat surat Al-Fatihah itu ada 7. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang mengatakan kalau Bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Kalau tidak termasuk, maka ayat ketujuhnya adalah, keenamnya adalah Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, itu ayat keenamnya. Ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Pak. Jadi kalau ditanya yang betul yang mana, semuanya benar. Panjenengan yakin yang mana, itu yang jenengan lakukan. Jadi banyak pilihan. Begitu Pak. Kalau sholat ada yang berhenti, tapi kalau misalkan dibuat kali dan diteruskan gitu, kok sholatnya dikalahkan gitu. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau tahlilan mengaji itu diteruskan. Dari mulai malu galai malu. Tapi kalau sholat ada yang berhenti atau kok dikalahkan, termasuk Oke, sebenarnya bukan dikalahkan ya. Semua, walaupun itu dengan ketika sholat atau kemudian membaca tahlil misalnya. Karena orang biasa baca tahlil itu kan cepet ya. Ada yang cepet, ada yang slow dan sebagainya. Sebenarnya tidak semuanya. Ketika panjenengan baca surat Al-Fatihah, kalau Bismillah itu masuk ayat, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau Al-Fatihah dengan meyakini Al-Fatihah itu tidak termasuk Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan tidak dikalahkan surat khusus untuk surat enggak. Ini hanya contoh saja ya. Kalau tahlilan ya sebaiknya, kalau misalkan Pak Zaki ini adalah yang memimpin tahlil, misalkan Pak Zaki meyakini yang pendapat yang pertama Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya dilangsung lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tidak ada jeda di situ. Begitu Pak. Biasanya kalau jeda itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak mengerti bahwasanya ayat ketujuh itu adalah mulai ini. Yang kedua adalah dia nafasnya kurang. Begitu kan? boleh berhenti, sekedar. boleh berhenti bernapas atau terus. Boleh berhenti bernafas atau terus. Oke. Jadinya kalau sekali lagi, kalau ikut pendapat yang pertama Bismillah itu masuk Al-Fatihah, maka kalau misalnya tidak kuat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, tidak kuat di situ, maka diulangi lagi Bapak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ikut pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua, ya dengan berhenti saja ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ikut pendapat yang kedua. Tapi kalau ikut pendapat yang pertama, tidak kuat nafasnya, jangan ulangi lagi. Makanya kemudian kenapa ketika kita membaca Al-Quran itu perlu digulukan gitu. Jadi perlu talaki, perlu bertemu dengan guru. Makanya orang belajar Al-Quran kan tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi harus ada sanatnya. Oh, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh beliau, Bapak misalkan, maka itu nanti bisa terjawab. Begitu. Ya, misalnya
Nggih, istimewa. Satu dalam Quran hanya satu Fatihah yang surat yang istimewa, yang agung. Karena apa? Karena di dalam Fatihah itu tidak ada huruf fa. Gitu. Tidak ada huruf fa. Iya. Nggih. Tidak ada huruf fa. Nggih, bisa. Dan juga dikatakan umul kitab ya. Harus dibaca dengan yang benar gitu. Makanya sampai sekarang saya yang benar yang mana gitu. Pun tadi sudah dijawab ya, betul. Nggih, monggo. Pak, kalau kami sholat berjamaah ya Pak ya. Nggih. Terus kita itu ketinggalan baca alhamdulillah belum selesai gimana sholatnya? Imamnya membaca alhamdulillah. Nggih. Membaca alhamdulillah. Belum selesai. Imamnya apa jenengannya? Saya belum selesai baru imamnya rokok. Imamnya rukuk. Selesaikan itu Bu. Diselesaikan dulu. Nggih. Agak dipercepat. Nggih. Tapi kalau misalkan jenengan itu misalnya nih, imamnya itu baca surat pendek. Ya. Terus jenengan Allahu Akbar ikuti, tidak membaca surat Al-Fatihah, ikut rukuk, maka tidak apa-apa. Karena Fatihah jenengan ditanggung oleh imam. Betul apa? Tapi kalau jenengan membaca, nggih, usahakan diselesaikan. Nggih, usahakan diselesaikan. Karena kondisi posisinya jenengan membaca. Begitu. Ada lagi? Nggih, monggo. Sholat sunat fajar ya. Surat baiknya jam berapa? Sholat sunat fajar yang baik jam berapa? Sebelum ketika waktu subuh tiba. Jenengan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu sholat sunat qabliyah itu. Jadi ketika waktu subuh sudah tiba, Allahu Akbar, misalkan jenengan sholat sunat fajar atau sholat sunat qabliyah. Nah, ini pahalanya luar biasa, lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kalau bisa jangan lupa untuk dua sholat itu. Ini keistimewaannya. Oke, bisa bilang itu. Jadi setelah waktu subuh tiba, jenengan langsung sholat 2 rakaat dengan niat sholat fajar. Usolli sunnatal fajri ataini atau usolli sunnatal subhi qabliyatan imaman ilayah. Terus sholat duha itu Pak. Nggih. Jam berapa? Terakhir sampai jam berapa? Sholat duha terakhir jam berapa? Terakhir sholat duha itu ketika matahari terbit. Nah, jadi ketika matahari terbit sekitar mungkin jam 5:30 saya sudah terbit ya, atau jam 6 itu kita sudah diperbolehkan melaksanakan sholat duha. Duha itu artinya pagi. Kemudian terakhir kapan? Sebelum sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur. Tapi sakit di ampun mepet-mepet dulu. Jam 9, standar jam 9 jam 8. Karena itu sedang fresh-freshnya. Sampun? Ada lagi? Satu lagi. Oke, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu diambil dari mana? Jawab kan ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ada, saya lupa nih letaknya ayat. Cuma nanti coba dilihat lagi. Ada kata-kata a'udzubillahi. Nanti saya carikan. Coba nanti saya cari. Tapi itu ada di Al-Qur'an dan kalimatnya ada yang a'udzubillahi. Enggak ada a'udzu. Ada tapi enggak ada a'udzu. Oke, nanti kita coba saya carikan. Kalau tempatnya saya kurang tahu, coba nanti saya ingat. Biasanya itu ada kata-kata ma'adallah. Terus kemudian apa lagi? Pak Zaki? Dan lain sebagainya. Nanti coba kita ikut kalimat a'udzu itu kita cari. Tapi yang jelas di Al-Qur'an itu ada penyebutan itu. Oke, nanti insya Allah untuk yang akan datang akan coba saya carikan itu terkait dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir. Ada lagi? Oh lagi. Monggo. Saya tanya, sholat zuhur itu saya telat.
Nggih. Tapi itu sebaik sunat boleh. Sholat duhur Ya, qoblatan dohor. telat. Ya, Ini telat jamaah apa telat waktunya? waktunya. Waktunya. Oke, terus panjenengan melaksanakan sholat sunat. Kalau bisa Bu, ketika waktu sudah mepet, tidak usah sholat yang lain.